Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ainur Rohim dengan nomor NIM 1908 10 10 93, kelas PAIC semester 4, YIN Syekh Nurjati, Cirebon. Video ini sebagai suatu tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pendidikan Luar Sekolah yang diampu oleh dosen Ibu Mutaharo, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup, di mana kita masih diberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Tak lupa juga kita senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang berikan, yaitu nikmat yang berupa iman, nikmat yang berupa Islam, dan nikmat yang berupa ihsan. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah orang yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang seperti saat ini. Semoga kita adalah umat beliau, di mana kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhirat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mahasiswa YIN Syekh Nurjati akan membahas mengenai toleransi agama, di mana yang berjudul bahagia dengan bertoleransi. Nah, teman-teman semua, pastikan ya, kita manusia selalu membutuhkan orang lain. Pastikan ya, kita manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita manusia tidak bisa lepas yang namanya berinteraksi dengan orang lain, ataupun tidak bisa lepas dengan hubungan timbal balik, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Nah, manusia ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masa iya sih kita makan, kita juga yang buat, kita juga yang mencari? Ya, itu nggak bisa. Jadi kita harus selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Khususnya kita juga selalu berinteraksi dengan masyarakat. Itu udah kayak melekat dalam diri manusia, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sesama manusia yang satu dengan yang lain itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupannya. Ya, bisa dibilang seperti lebah dengan bunga. Nah, dua makhluk ini saling melengkapi satu sama lain. Halnya dengan manusia. Nah, dua makhluk ini saling membentuk simbiosis untuk bertahan hidup. Nah, sama halnya dengan manusia lain. Namun di dalam suatu kehidupan pasti selalu adanya perbedaan. Entah itu ada perbedaan dari bentuk badan, perbedaan fisik, terus perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, ataupun perbedaan agama. Untuk itu, kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu. Nah, dari sikap yang saling menghargai, saling menghormati perbedaan itu biasa kita sebut sebagai toleransi. Namun dalam bahasa Arab bisa disebut tasamu, di mana toleransi itu artinya sebuah sikap yang saling menghargai, saling menghormati antara perbedaan yang lain.
Nah, di dalam konteks agama Islam, sudah dijelaskan mengenai toleransi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim. Di mana arti dari ayat ini yaitu tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kandungan dari ayat tersebut bahwa memeluk agama Islam itu tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan. Bagi mereka yang berkenan ingin masuk ke agama Islam, ya dipersilahkan. Tetapi bagi yang mereka tidak, adalah hak mereka sendiri untuk menolak dengan sepenuh hati. Tetapi sudah jelas antara jalan yang benar dan yang salah. Nah, di dalam ajaran agama Islam juga diajarkan untuk menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja, yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan haknya. Begitupun dalam toleransi beragama, di mana di dalam ajaran agama Islam melarang keras untuk berbuat zalim dengan agama lain selain Islam dengan merampas hak-hak mereka. Contohnya merampas hak-hak mereka itu seperti saya nih Islam, teman saya nih Kristen, dan saya memaksa teman saya ini untuk masuk ke dalam Islam, ataupun sebaliknya. Nah, itu tidak boleh untuk memaksa mereka masuk ke dalam agama kita. Nah, kita seharusnya saling menghargai, menghormati antar perbedaan agama yang kita anut masing-masing, yang kita percayai masing-masing. Nah, Allah Ta'ala berfirman mengenai keadilan ini, yaitu dalam surat Al-Mumtahanan, yang artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat lebih baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah menyukai kaum yang berlaku adil. Nah, toleransi di sini adalah salah satu bentuk sikap yang memang harus ada pada diri kita sendiri, harus tertanam pada diri kita sendiri, di mana bentuk-bentuk toleransi ini yang memang wajib diterapkan di dalam lingkungan kita. Karena contohnya kayak misalkan di negara Indonesia, di mana Indonesia terdapat perbedaan banyak agama, terdapat bermacam-macam agama. Nah, di zaman dahulu juga sudah diterapkan toleransi mengenai keberagaman agama, di mana dalam bentuk Pancasila. Yang waktu itu Pancasila yang nomor 1 itu ketuhanan bagi pemeluk Islam, pokoknya yang mengenai Islam. Nah, banyak yang tidak setuju dengan adanya poin tersebut, di mana poin tersebut itu tidak menghargai agama lain. Kemudian ada perubahan mengenai sila-sila Pancasila, yaitu dengan digantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua masyarakat Indonesia bebas untuk memilih agamanya masing-masing yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak hanya sesuai dengan hukum ya, Islam juga mengajarkan untuk saling menghargai antara agama kita dengan agama yang lain. Kemudian toleransi ini juga sudah dijunjung oleh agama Islam sejak dahulu. Contohnya pada masa Nabi Muhammad SAW, di
dimana ketika beliau memimpin di Madinah, beliau melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dimana isi perjanjian itu Rasulullah dan kaum Yahudi ataupun Nasrani berjanji untuk saling menghargai, saling menghormati antar agama mereka. Namun mereka harus tetap tinggal di Madinah dan menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Kemudian kisah toleransi yang kedua yaitu dalam lintasan sejarah peradaban Islam, praktik toleransi itu sangat nyata. Ini berlangsung selama ribuan tahun sejak masa Rasulullah, dengan kisah Rasulullah SAW yang menyuapi pengemis buta di sudut pasar setiap harinya. Padahal pengemis itu adalah seorang Yahudi. Rasulullah juga pernah menjenguk orang Yahudi yang sedang sakit. Padahal kaum Yahudi tersebut sudah meludahi beliau, namun beliau masih tetap menghargai, menghormati, dan saling menyayangi antar umatnya ataupun perbedaan umatnya. Kemudian toleransi juga sangat jelas saat pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau membebaskan Yerusalem Palestina, dan beliau menjamin penduduk Yerusalem tetap memeluk agamanya. Kisah manis ini kerukunan antara umat beragama yang direkam dengan indah oleh Will Darren dalam bukunya The Story of Civilization. Dia menggambarkan keharmonisan antara pemeluk Islam, Yahudi, dan Kristen di Spanyol di era Khalifah Bani Umayyah. Kemudian apa sih fungsi dari toleransi? Mengapa sih harus ada toleransi? Nah, fungsi dari toleransi yaitu agar menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama manusia, di mana toleransi ini adalah menyatukan antara agama lain dengan agama kita sendiri. Kemudian adanya toleransi ini bisa memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Nah, kenapa sih kok banyak persaudaraan dan persahabatan? Jadi kita tuh bertoleransi nggak hanya sesama agama kita. Misalkan saya agama Islam, ya udah saya berteman dengan agama Islam, dan dia agama Kristen berteman dengan teman-teman yang beragama Islam. Tidak, itu hanya akan mempersempit persaudaraan kita dan persahabatan kita. Jadi toleransi ini untuk menyatukan antara perbedaan agama agar saling bersaudara, agar saling bersilaturahmi. Kemudian toleransi juga bisa menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun orang lain, di mana tidak ada yang namanya kebencian melalui adanya toleransi, di mana toleransi ini sangat membuat kita merasa aman, merasa nyaman, tidak ada merasa benci terhadap agama lain. Kemudian adanya toleransi ini juga menghindari perpecahan antara umat beragama. Jikalau memang nggak ada toleransi, pasti antar agama yang berbeda itu selalu adanya perpecahan. Nah, kenapa harus ada toleransi? Kenapa harus toleransi diterapkan? Ya agar nggak ada perpecahan, nggak ada keributan antara agama yang berbeda. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu meningkatkan rasa nasionalisme, kemudian mempermudah pembangunan kemajuan suatu negara, di mana toleransi ini saling menyatukan, saling bergotong royong untuk bisa memajukan suatu negara. Nah, kenapa sih toleransi itu membuat kita bahagia? Nah, toleransi ini sangat-sangat ya harus diterapkan dalam kehidupan kita, di mana kita hidup seperti yang sudah dijelaskan pada awal, kita hidup tidak sendiri, kita hidup pastinya selalu membutuhkan orang lain. Manfaat toleransi bagi kehidupan kita itu sangat banyak. Contohnya ya, kita dapat bisa mempererat silaturahmi, memperbanyak persaudaraan, bisa
membuat kita nyaman, membuat kita tentram, dan kita juga dapat terhindar dari perpecahan. Toleransi ini membuat kita bahagia karena memang kita selalu menghargai perbedaan agama antara satu dengan yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi yang saya sampaikan cukup sekian saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dimana akhir kata saya mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang selalu membutuhkan orang lain, dan kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita manusia harus selalu mengingatkan kepada diri kita sendiri, mengingatkan kepada orang-orang terdekat kita sendiri bahwa kita harus menghargai, menghormati perbedaan agama ataupun perbedaan lainnya, dimana kita tidak boleh memaksakan agama orang lain dan agama kita sendiri. Kita tidak boleh untuk memaksakan orang lain masuk ke dalam agama kita, dan agama orang lain tidak boleh memaksakan kita untuk masuk ke dalam agamanya. Jadi kita juga hidup berdampingan walaupun adanya perbedaan. Dari perbedaan kita bisa seharusnya bisa membuat membuat kenyamanan, membuat kerukunan, dan menjadi maju di dalam pembangunan bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.